Kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nieni Trinovasina, NIM 1901060090, kelas C, Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai makna dari perkembangan dan pertumbuhan peserta didik ditinjau dari fisik, kognitif, inteligensi, dan kreativitas. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan secara fisik. Nah, secara umum, pertumbuhan dan perkembangan itu dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat progresif. Pertumbuhan sendiri adalah proses perubahan progresif yang bersifat kuantitatif yang terjadi pada aspek fisik. Pertumbuhan juga adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil proses kematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal dalam perjalanan waktu tertentu. Nah, contohnya seperti bertambahnya tinggi badan, berat badan, panjangnya tulang-tulang seperti tulang lengan, dan lain-lain. Jadi, secara singkat, pertumbuhan itu sendiri merupakan proses perubahan dan kematangan fisik yang menyangkut perubahan ukuran atau perbandingan. Sedangkan perkembangan sendiri adalah perubahan yang bersifat kualitatif, yaitu berfungsi tidak hanya pada organ-organ tubuh saja, tetapi perkembangan juga dapat dikatakan sebagai suatu urutan perubahan yang bersifat saling mempengaruhi antara aspek-aspek fisik dan psikis dan merupakan suatu kesatuan harmonis. Nah, contohnya seperti ketika anak diperkenalkan bagaimana cara memperkenalkan atau cara memegang pensil dan membuat huruf-huruf serta diberikan perhatian oleh orang tua. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif itu sendiri adalah agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca indera, sehingga dengan pengetahuan yang didapatkannya tersebut, anak dapat melangsungkan kehidupannya. Ya, contohnya seperti dalam kehidupan, anak diperhadapkan pada persoalan yang menuntutnya agar bisa memecahkan dan menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan tersebut, anak tersebut harus atau perlu memiliki kemampuan untuk dan daya ingat untuk bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, maka itu faktor kognitif di sini yaitu mempunyai peranan penting bagi keberhasilan seorang anak dalam belajar, karena sebagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah, mengingat dan berpikir. Yang ketiga yaitu perkembangan inteligensi. Perkembangan inteligensi itu adalah suatu perubahan yang terjadi pada anak yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau belajar dari pengalaman di mana manusia hidup dan berinteraksi di dalam lingkungannya yang kompleks, sehingga memerlukan kemampuan untuk menyelesaikan memerlukan kemampuan untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan tersebut. Contohnya, seorang anak mengamati sebuah kebun binatang. Itu hanyalah sebuah persepsi. Akan tetapi jika anak tersebut mulai mengelompokkan jenis-jenis hewan yang ada pada kebun binatang tersebut dan membandingkan hewan-hewan tersebut, maka anak itu sudah termasuk melakukan perbuatan inteligensi. Dengan tidak sengaja dia sudah melakukan perbuatan inteligensi. Nah, yang terakhir yaitu kereaktifan. Adalah suatu kemampuan yang ada pada para individu atau kelompok yang memungkinkan mereka untuk melakukan terobosan atau pendekatan-pendekatan tertentu dalam memecahkan masalah yang berbeda. Maknanya yaitu dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam menciptakan hal-hal baru atau cara-cara baru yang berbeda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Contohnya seperti kita mengubah barang yang sudah tidak dipakai menjadi sesuatu barang yang bisa digunakan kembali, misalnya membuat pot bunga dari botol plastik atau botol bekas yang sudah dibuang, terus mengubah
barang alami yang tidak dipakai menjadi sesuatu yang bisa digunakan, misalnya membuat tas unik dari daun-daun kering dan lain-lain. Demikian video singkat dari saya mengenai makna, perkembangan, dan pertumbuhan peserta didik ditinjau dari visi kognitif, inteligensi, serta kreativitas dari peserta didik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.